Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjutkan lagi tentang pembelajaran kecerdasan buatan. Gitu ya. Oke, pokok bahasan kita pada hari ini ya itu ada sejarah dari AI, kemudian ada prediksi AI di masa mendatang, dan aplikasi-aplikasi dari AI. Nah, sejarah AI ya. Istilah AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth ya. Nah, sebenarnya sebelumnya sudah ada, tapi ini menjadi kesepakatan dalam konferensi tersebut ya istilah AI digunakan. Sejak saat itu ya AI terus dikembangkan dengan berbagai macam penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Meskipun demikian, istilah AI baru muncul dan boomingnya pada tahun 1956. Akan tetapi, teori-teori yang mengarah ke AI sudah muncul sejak tahun 1941. Secara detail ya, dapat dijabarkan sejarah AI sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tahun 1941 yaitu era komputer elektronik ya. Pada tahun ini telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan suatu informasi yang disebut komputer elektronik yang dikembangkan oleh USA dan Jerman. Pada era ini masih melibatkan ribuan kabel dan ruangan yang sangat luas untuk menjalankan program tersebut. Meskipun pada tahun 1949 ya, telah berhasil ditemukan suatu komputer yang mampu menyimpan program sehingga akan mempermudah programmernya dalam menjalankan program tersebut. Itu merupakan era komputer elektronik. Sedangkan pada tahun 1943 sampai 1956 masuk dalam era persiapan AI. Pada tahun 43, Warren McCulloch ya dan Walter Pitts mengemukakan 3 hal. Yang pertama, pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel saraf otak. Analisis formal tentang logika proporsi, teori komputasi Turing. Mereka berdua berhasil membuat suatu model saraf tiruan dalam bentuk on dan off, serta menunjukkan setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan yang dapat diimplementasikan dalam suatu struktur jaringan yang bentuknya masih sederhana. Nah, selain itu, pada tahun 1950, Norbert Wiener ya, membuat penelitian tentang prinsip-prinsip feedback yang terkenal dengan istilah termostat. Ya. Dan pada tahun 56, John McCarthy meyakinkan Minsky sama Claude Shannon dan Nathaniel Rochester ya, untuk membantunya dalam satu penelitian dalam bidang automata. Selain automata, ada jaringan sel saraf dan pembelajaran intelijen. Hasil penelitiannya berupa suatu program yang mampu berpikir non-numerik yang dikenal dengan Principia Mathematica. Sehingga dengan keadaan ini menjadikan McCarthy sebagai father of AI. Jadi bapaknya AI itu adalah McCarthy. Kemudian masuk dalam era perkembangan AI yaitu tahun 52 sampai 69 ya. Tahun-tahun pertama AI mengalami perkembangan yang sukses. Kesuksesan Newell dan Simon ya dengan programnya yang disebut General Problem Solver. Program ini dibuat untuk menyelesaikan program secara manusiawi. Sedangkan tahun 58, McCarthy membuat program with common sense yang dirancang untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari suatu solusi permasalahan.
Ini beberapa kategori era perkembangan AI. Selain itu, di era perkembangan AI, pada tahun 53, Nathaniel Rochester ya, dan mahasiswanya berhasil membuat program AI geometri Theorem Prover. Dan program ini bisa membuktikan teorema dengan suatu aksioma-aksioma yang ada. Tahun 63 dilanjutkan James Lake ya, mampu menyelesaikan masalah integral tertutup dalam bahasan kalkulus. Dan tahun 68 Tom Evan berhasil membuat program analogi dalam menyelesaikan masalah geometris yang ada dalam tes IQ ya, Intelligent Quotient. Kemudian pada tahun 66 sampai 74 ternyata AI mengalami perlambatan atau ini masa agak suram ya. Nah, prediksi Hilbert Simon tidak sesuai harapan. Ditandai 10 tahun kemudian AI mengalami perlambatan karena beberapa faktor. Pertama, program AI yang bermunculan kebanyakan sedikit atau bahkan tidak mengandung pengetahuan sama sekali. Artinya sedikit pengetahuan. Kedua, terlalu banyaknya masalah yang harus diselesaikan dengan AI yang berakibat banyaknya kegagalan pembuatan program AI. Dan yang ketiga, adanya beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan. Sebagai contoh, masukan perseptron yang berbeda tidak dapat dilatih ya dan tidak dapat dikenali ya keduanya dengan masukan yang berbeda. Kemudian masuk pada tahun 69 sampai 79, ini merupakan era basis pengetahuan. Pengetahuan merupakan kekuatan pendukung AI. Hal ini dibuktikan oleh Ed Wagenberg ya sama Bruce Buchanan dan Joshua Leidenbach yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi spektrometer. Program ini disebut dengan Dedral Program. Proyek ini diawali dari keinginan untuk memperoleh diagnosa penyakit ya berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui. Era AI sebagai masuk era industri pada tahun 80 sampai 88 diawali dengan ditemukannya sistem pakar atau expert system yang mampu mengonfigurasi sistem-sistem baru. Program ini mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation dan pada tahun 86 berhasil menghemat biaya sebesar 40 juta dolar per tahunnya. Nah, ini dalam penggunaan industri ya. Selain itu ditandainya pada tahun 88 penghasilan yang diperoleh sebesar hingga 2 miliar US dollar. Nah, industri di sini ya AI sudah masuk ke sana pada tahun 80 sampai 88. Hingga akhirnya era kembalinya dari CST ya, yaitu pada tahun 86 sampai now sekarang ya. Awalnya bidang ilmu komputer menolak CST meskipun telah terbit buku perseptron karangan dari Minsky dan Papert. Karena apa? Tadi ya, tidak berhasilnya ya perseptron ya dalam mengenali dua inputan yang berbeda. Sedangkan pada tahun 82, Hopfield menggunakan teknik mekanika dan statistika untuk menganalisis sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf. Para ahli psikologi, David Rumelt dan Goff Hinton, melanjutkan penelitian model saraf pada memori, dan pada akhirnya tahun 85-an ditemukannya algoritma belajar propagasi balik atau yang terkenal dengan back propagation learning. Algoritma ini berhasil diimplementasikan pada suatu komputer dan psikologi. Nah, tadi merupakan beberapa jejak sejarah ya. Dari awal kemudian pernah melemah hingga masuk era zamannya sekarang. Kemudian kita bagaimana prediksi AI di masa depan ya. Ini menurut Ray
Kurzweil dalam bukunya Suyanto pada tahun 2014 menyampaikan 3 buah pertanyaan terkait AI di masa mendatang. Yang pertama, mampukah suatu kecerdasan mampu membuat kecerdasan lain yang lebih cerdas daripada dirinya? Dan yang kedua, apakah kita lebih cerdas daripada proses evolusi yang menciptakan kita? Yang ketiga, apakah kecerdasan yang kita buat akan melebihi kecerdasan kita sendiri? Ini merupakan 3 pertanyaan besar ya terkait dengan perkembangan AI di masa mendatang. Nah, ini ada beberapa prediksi ya. Pada tahun 2009 ya, sebuah PC seharga $1.000 akan dapat melakukan sekitar 1 juta triliun kalkulasi per detik. Komputer akan semakin kecil dan akan menempel pada pakaian serta perhiasan. Transaksi kebanyakan berada di antara manusia dan personalitas virtual. Translating telepon akan digunakan oleh masyarakat. Sedangkan prediksi pada tahun 2009, sebuah PC seharga $1.000 itu akan setara dengan kemampuan komputasi otak manusia. Komputer semakin mudah dioperasikan, tidak terlihat, dan akan menempel di mana saja. Virtual reality sudah dalam 3 dimensi. Lingkungan realistis yang mencakup segala hal, baik audio, visual, dan fisik, ya, membuat manusia mampu melakukan sesuatu secara virtual dengan manusia lain meskipun ada batasan fisik. Sedangkan prediksi pada tahun 2029, sebuah PC seharga $1.000 akan setara dengan kemampuan komputasi 1.000 otak manusia. Tadi yang 2019 masih ya otak manusia. Kemungkinan pada tahun 2029 dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, ya itu sudah akan menyamai seperti 1.000 otak manusia. Komputer telah terhubung langsung ke otak manusia dengan koneksi high bandwidth. Pencakokan otak akan berhasil dilakukan untuk meningkatkan persepsi dan interpretasi secara audio, visual, memori, dan penalaran. Komputer mampu membaca literatur dan material multimedia yang dibangkitkan oleh suatu mesin atau manusia. Mungkin akan muncul legalitas komputer dan konstitusi manusia. Nah, luar biasanya prediksi-prediksi di tahun mendatang. Prediksi tahun 2049 sampai 2079 kemungkinan ya. Makanan yang diproduksi menggunakan nanoteknologi ya 10⁻⁹. Makanan mempunyai komposisi gizi yang baik dan bahkan memungkinkan mempunyai tekstur yang sama dengan makanan yang berbasis organik. Adanya pico-engineering atau teknologi pada skala pikometer, yaitu lebih kecil lagi 10⁻⁻12 yang berhasil diaplikasikan dalam dunia nyata. Sedangkan prediksi pada tahun 2099, kemungkinan adanya kecenderungan kuat untuk membuat gabungan antara pemikiran manusia dan kecerdasan mesin. Kemungkinan tidak ada lagi perbedaan jelas antara manusia dan mesin. Harus berhati-hati nih ya, takutnya nanti nggak ada perbedaan antara manusia dan mesin ya. Sebagian besar kecerdasan tidak terikat oleh suatu unit pemrosesan komputasi. Adanya manusia berbasis software jauh melebihi manusia berbasis sel saraf alami atau karbon. Ya. Kemungkinan adanya pencakokan sel saraf untuk meningkatkan partisipasi antar manusia. Nah, tadi merupakan prediksi-prediksi. Apakah itu betul terjadi atau tidak? Namanya saja masih prediksi. Kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan juga tidak. Sedangkan aplikasi-aplikasi dari AI, ya, contohnya ada game playing, sistem bahasa formal, sistem perancangan dan pembuatan, sistem pakar, manajemen data cerdas, sistem otomasi kantor, analisis kecerdasan militer, diagnosa penyakit, kendali robot,
dan masih banyak lain lagi yang bisa kita aplikasikan dengan menggunakan kaidah AI. Sedangkan penggunaan AI ya bisa sebagai pengontrol ya, sebagai kontrol proses, kontrol sumber, kontrol manufacturing, sebagai permalan ya dalam pembebanan, dalam pemadaman, dalam saham atau yang lainnya, atau dalam perencanaan juga bisa proyek, kerja, anggaran, atau dalam hal proses image ya, computer vision, speech recognition, object recognition, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan kelebihan AI ya tidak memerlukan persamaan matematik secara detail. Dapat melakukan proses pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk mengambil suatu kesimpulan, dapat bersifat adaptif, yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah parameter atau mengadaptasi parameter secara sendiri, dapat kokoh terhadap perubahan suatu parameter objek. Nah, itu beberapa kelebihan. Apakah masih banyak kelebihan yang lain? Mungkin masih banyak. Dan tidak saya sebutkan di sini. Ini hanya beberapa saja. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.